Sebagai kesimpulan sekaligus penutup dalam video ini, ada 6 hal yang wajib diketahui oleh orang muslim terkait dengan khilafah atau al-jamaah atau kepemimpinan dalam din Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, khilafah adalah induk bagi seluruh syariat Islam. Maksudnya, dengan khilafah maka seluruh syariat Islam bisa ditegakkan di muka bumi. Sebaliknya, tanpa khilafah maka syariat Islam tidak bisa ditegakkan secara keseluruhan di muka bumi. Misalnya, syariat Islam tentang baiat kepada khalifah, jihad tolabi, penarikan jizyah, ketentuan perbudakan, dan lain-lain tidak akan bisa dijalankan karena hukum-hukum Islam tersebut mensyaratkan adanya khalifah atau imam dalam pelaksanaannya. Bahkan dalam sistem tauhid demokrasi yang nyata-nyata menolak adanya khalifah atau imam, syariat Islam tentang muamalah, hudud, qisas, diyat, dan lain-lain juga tidak bisa dijalankan karena hukum-hukum Islam tersebut telah diganti dengan hukum-hukum jahiliyah atau hukum-hukum buatan manusia. Bisa dibayangkan betapa besarnya dosa yang harus diterima oleh setiap muslim yang tinggal di Darul Kufri karena meninggalkan hukum-hukum Islam fardu kifayah tersebut secara terus-menerus. Yang kedua, berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah pada hakikatnya adalah berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 10 yang telah saya bacakan ayatnya pada bagian 7. Karena khalifah adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang pertama pada bagian 2. Dalam hal ini, orang muslim yang tidak ada baiat kepada khalifah berarti ia tidak memiliki komitmen untuk mendengar dan taat kepada Allah. Yang ketiga, berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah adalah perjanjian Islam antara orang muslim dengan Allah. Karena pada saat orang muslim menyampaikan baiat itulah terjadi ikatan perjanjian antara orang muslim dengan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 7 yang telah saya bacakan ayatnya pada bagian 8. Dalam hal ini, orang muslim yang tidak ada baiat kepada khalifah berarti ia tidak memiliki ikatan perjanjian Islam dengan Allah. Oleh karena itu, orang muslim yang mati dalam keadaan tidak ada baiat kepada khalifah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang ke-7 pada bagian 5. Yang keempat, kaum muslim diperintahkan untuk melaksanakan 5 perkara, yaitu menetapi al-jamaah atau hidup berjamaah di bawah kepemimpinan seorang khalifah atau imam, mendengar kepada khalifah atau imam, taat kepada khalifah atau imam, hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam, serta jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi, dan Imam Hakim dari Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna bil jama'ati was sam'i wa ta'ati wal hijrati wal jihadi fi sabilillah. Fa innahu man kharaja minal jama'ati qila shibrin faqad khala ribqatal islami min unuqih illa an yarji'a. Aku perintahkan kalian dengan 5 perkara yang Allah telah memerintahkan aku dengannya, yaitu menetapi al-jamaah, mendengar, taat, hijrah, dan jihad di jalan Allah. Sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, maka sungguh ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, kecuali jika ia kembali. Yang kelima, sebagaimana diperintahkan dalam hadis Al-Harith Al-Ash'ari tersebut, maka hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam, serta jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah, hukumnya wajib. Darul Kufri adalah negeri yang berhukum dengan selain kitabullah dan sunnah Rasulnya, seperti negara-negara yang memakai sistem tauhid demokrasi. Sedangkan Darul Islam adalah negeri yang berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya, yang dalam hal ini adalah khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah.
Orang muslim yang tidak mau hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam terancam kekal di dalam neraka jahanam berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 97. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi, yaitu Mekah. Malaikat bertanya lagi, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya adalah di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya orang-orang muslim yang tidak mau hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam, yaitu dari Mekah ke Madinah pada saat itu, kemudian mereka dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk ikut berperang dalam perang Badar, lalu mereka terbunuh, maka alasan ketertindasan mereka tidak diterima oleh Allah, dan kelak mereka ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Begitu pula dengan orang muslim yang tidak mau jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah, padahal khalifah atau imam telah memerintahkannya, maka orang muslim tersebut kelak akan diazab oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarabawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dalam ayat tersebut, yang dimaksud dengan tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya adalah tunggulah sampai Allah mengazab kalian karena kefasikan kalian. Dan yang keenam, ke-16 hadis beserta tambahannya di atas berisi perintah dan atau ketetapan Rasulullah SAW yang berkaitan dengan khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah. Orang muslim yang menolak perintah Rasulullah, dalam hal ini misalnya menolak berbaiat kepada khalifah, sebagaimana diperintahkan dalam hadis yang pertama pada bagian 2, maka ia telah kafir, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika mereka berpaling, yaitu menolak taat kepada Allah dan atau Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Sedangkan orang muslim yang menolak ketetapan Rasulullah, dalam hal ini misalnya menolak kepemimpinan satu orang khalifah atau imam untuk kaum muslim seluruh dunia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3, atau menolak persyaratan khalifah atau imam dari suku Quraisy, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang keempat, kelima, dan keenam pada bagian 4, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang kepemimpinan satu orang khalifah atau imam untuk kaum muslim seluruh dunia, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, yaitu memiliki pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, apalagi menolaknya, maka sungguhlah ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya,
maka kelak ia akan kekal di dalam neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu bagaimana jika tidak ada khalifah atau imam? Lihat kembali hadis yang ke-13 pada bagian 7 dan hadis yang ke-14 pada bagian 8 beserta penjelasannya. Demikian video ini dibuat untuk memberikan pemahaman kepada kaum muslim bahwa menegakkan khilafah Islamiyah itu hukumnya wajib. Barang siapa menolak khilafah Islamiyah, maka ia telah kafir dan telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, kelak ia akan kekal di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya.